Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Rati Sari Hayati dari kelompok 2 Qawaid Fiqhiyah kelas C. Di sini saya akan mempresentasikan hasil makalah dari kelompok kami. Poin yang pertama yaitu mengenai makna kaidah al-yaqinu la yuzalu bisyak secara lugawi dan istilahi. Kaidah al-yaqinu la yuzalu bisyak artinya yaitu keyakinan tidak bisa dihilangkan dengan adanya keraguan. Maksudnya yaitu segala hukum yang sudah ditetapkan itu sudah terdapat keyakinan yang tidak bisa dipengaruhi oleh keraguan. Adapun secara lugawi, kata al-yakin adalah sesuatu yang menetap atau al-istiqror, kepercayaan yang pasti, al-jazim, teguh, ats-tsabit, dan sesuai dengan kenyataan, al-mutabaq lil wakil. Bisa juga dimaknai sebagai ilmu, sesuatu yang dapat menjauhkan keraguan, dan sesuatu yang menjadi nyata. Jadi al-yakin ini merupakan antonim dari kata asyak. Ada pula yang mengartikan al-yakin dengan ilmu tentang sesuatu yang membawa kepada kepastian dan kemantapan hati tentang hakikat sesuatu itu, dalam arti tidak ada keraguan lagi. Sedangkan asyak secara lugawi yaitu keraguan antara dua masalah atau peristiwa yang berlawanan tanpa mengunggulkan salah satunya. Sedangkan secara istilahi yang dimaksud dengan al-yakin adalah sesuatu yang menjadi tetap, baik berdasarkan penganalisaan maupun dalil. Sedangkan yang dimaksud dengan asyak adalah sesuatu yang tidak menentu antara ada dan tiadanya, dan dalam ketidaktentuan itu sama antara batas kebenaran dan kesalahan tanpa adanya dimenangkan salah satunya. Secara istilah, menurut Imam Asyuyuti, al-yakin adalah sesuatu yang tetap dan pasti yang dapat dibuktikan melalui penelitian menyertakan bukti-bukti yang mendukungnya. Dan pendapat Imam Al-Maqari mengenai asyak secara istilah yaitu beliau mendefinisikan asyak sebagai sesuatu yang tidak menentu, meragukan antara ada atau tidak ada. Jadi secara intinya kata al-yakin itu berarti suatu keyakinan, sedangkan asyak berarti. Baik, di sini saya akan menjelaskan tentang dalil-dalil kaidah. Mengenai rujukan kaidah ini, para ulama telah memaparkan dalil-dalil yang dinilai sebagai dasarnya, baik itu firman Allah ataupun sunnah Rasulullah SAW. Di antaranya adalah Quran Surat Yunus ayat 36. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa ma yattabi'u aktsarahum illa dhanna inna dhanna la yughni minal haqqi syai'an innallaha 'alimun bima yaf'alun. Artinya, dan kebanyakan mereka tidak mengikuti kecuali persangkaan saja. Sesungguhnya persangkaan itu tidak sedikit pun berguna untuk mencapai kebenaran. Sesungguhnya Allah Maha mengetahui apa yang mereka kerjakan. Quran Surat Yunus ayat 36. Selain itu, ada juga beberapa hadis Nabi SAW yang telah mengajarkan bagaimana cara supaya keyakinan itu muncul, khususnya bagi orang yang sedang melaksanakan sholat. Sebagaimana terdapat dalam sebuah riwayat yang berbunyi, Idza wajada ahadukum fi batnihi syai'an fa askala 'alaihi akhraja minhu syai'an fala yakhrujanna minal masjidi hatta yasma'u sautan aw yajida rihan. Rawahu Muslim. Artinya, apabila salah seorang di antara kalian merasakan sesuatu dalam perutnya, lalu dia kesulitan menentukan apakah sudah keluar sesuatu atau bisa dimaksud kentut ataukah belum, maka jangan keluar dari masjid sehingga mendengar suara atau mendapatkannya bau. Dan juga hadis Rasulullah SAW, idza syakka ahadukum fi salatihi falam yudrikam
falam yudrikam shalla salatan aw am arba'an fal yatrahi syakka wal baini ala mashtaqana wal yasjud sajdataini wa huwa jalisun qabla an yusallima fa in kana hiya khamsan kanata syaf'an wa in shalla tamamal arba'i kanata targhiman lisyaitan. Artinya apabila salah seorang di antara kalian ragu-ragu dalam sholatnya sehingga tidak mengetahui sudah berapa rakaatkah dia mengerjakan sholat, maka hendaklah dia membuang keraguan dan lakukan yang dia yakni, kemudian dia sujud 2 kali sebelum salam. Kalau ternyata dia itu sholat 5 rakaat, maka kedua sujud itu bisa menggenapkan sholatnya. Dan jikalau ternyata sholatnya sudah sempurna, maka kedua sujud itu bisa membuat jengkel setan. Nah, namun dalam penerapannya kaidah ini memiliki pengecualian. Misalnya wanita yang sedang masa menstruasi ragu apakah sudah berhenti atau belum, maka ia wajib mandi besar untuk melakukan sholat. Contoh lain, apabila seorang ragu apakah yang keluar itu mani atau manzi atau cairan seperti sperma akibat keletihan, maka ia wajib mandi besar. Ia ragu yang keluar itu mani yang mewajibkan mandi atau manzi yang tidak mewajibkan mandi. Contoh lain, baju seorang terkena najis, tetapi ia tidak tahu bagian mana yang terkena najis, maka dalam hal ini ia wajib mencuci baju seluruhnya. Baik, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya akan memaparkan materi tentang rukun dan syarat kaidah. Adapun kaidah yang berbunyi seperti berikut: wujudu syurutiha wa arkanuha wa intifa'uha mawani'iha al-ahkamul usuliyah wal furu'iyah la tatimmu illa bi amroini. Hukum-hukum syar'i baik perkara usul maupun furu' tidak akan sempurna kecuali dengan 2 hal: terpenuhinya syarat dan rukun serta tidak adanya mawani atau penghalang akan keabsahannya. Kaidah agung ini mencakup permasalahan-permasalahan dalam syariat baik yang bersifat usul, pokok maupun furu', yaitu cabang. Di antara sisi manfaat terbesar kaidah ini bahwa kita banyak menjumpai nas-nas dalil-dalil memuat janji akan masuk surga dan selamat dari neraka dengan melaksanakan amalan-amalan tertentu. Begitu juga banyak nas-nas yang berisi ancaman masuk neraka, terhalang masuk surga, atau ancaman tidak bisa mendapatkan sebagian nikmat surga. Untuk memahami nas-nas tersebut tidaklah cukup dengan melihat makna lahiriahnya atau tekstualnya semata, tanpa menghubungkannya dengan dalil dan kaidah-kaidah syar'i yang lain. Demikian pula nas-nas tentang ancaman bagi seseorang yang mengerjakan sesuatu larangan tertentu, bahwa ia akan dimasukkan ke neraka atau diharamkan masuk surga. Dari sebagian penjelasan berikut, maka realisasi nas itu pun harus dikaitkan dengan terpenuhinya syarat-syarat yang telah ditetapkan dan disertai dengan tidak adanya mawani, yaitu faktor-faktor penghalangnya. Dengan penjelasan tersebut, maka terjawablah pertanyaan dan masalah mengenai maksud banyak nas-nas yang memuat janji dan ancaman. Oleh karena itu, jika ada yang berkata, telah disebutkan dalam syariat bahwa seseorang yang mengucapkan perkataan tertentu atau mengerjakan amal tertentu, maka ia akan dimasukkan ke dalam surga. Apakah sudah cukup mengerjakan yang demikian itu bagi seseorang? Maka jawabannya adalah bahwa kita wajib mengimani seluruh nas dalam Al-Quran dan hadis. Maka selain mengerjakan amal perbuatan yang menjadi sebab seseorang dijanjikan masuk surga, maka harus pula disertai dengan keimanan dan melakukan perbuatan-perbuatan yang lain yang disyaratkan dalam syariat. Ditambah lagi faktor-faktor penghalang mesti nihil, semisal murtad atau penghalang lain yang menghapuskan amal kebaikan. Kaidah-kaidah furu'.
Kaidah yang pertama yaitu al-aslu baqa'u makana ala makan. Hukum asal adalah tetap apa yang telah ada atas yang telah ada. Misalnya, seseorang makan sahur merasa ragu apakah sudah terbit fajar atau belum, maka puasa tersebut dianggap sah. Karena menurut hukum asal diberlakukan kepada waktu sebelum terbit fajar. Contoh lain, seseorang membeli kulkas mengajukan gugatan kepada penjualnya dengan alasan kulkas yang dibelinya itu setelah sampai di rumah tidak berfungsi. Gugatan pembeli tersebut tidak dapat dibenarkan karena menurut hukum asalnya kulkas itu dalam keadaan baik. Hal ini dikecualikan kalau ada perjanjian tertentu sebelum menjadi transaksi jual beli, dan masih banyak lagi contoh yang lain. Kaidah furu yang kedua yaitu al-aslu bara'atul zimmah. Hukum asal adalah bebasnya seseorang dari tanggung jawab. Pada dasarnya manusia dilahirkan dalam keadaan bebas dari tuntutan, baik yang berhubungan dengan hak Allah maupun hak adami. Setelah dia lahir, muncullah hak dan kewajiban pada dirinya. Anak kecil lepas dari tanggung jawab, melakukan kewajiban sampai datang waktunya balik. Tidak ada hak dan kewajiban antar pria dan wanita yang tidak bersifat pernikahan sampai terbukti adanya akad nikah. Makan dan minum asalnya dibolehkan sampai datangnya dalil yang melarang memakan makanan atau minum minuman yang diharamkan. Dalam fikih Syafi'iyah, seseorang bebas dari tanggung jawab jabatan tertentu sampai ada keputusan yang mengangkatnya dalam jabatan tersebut. Begitu juga seseorang bebas dari tanggung jawab seorang dosen sampai dia diangkat dan berfungsi sebagai dosen. Demikian seterusnya sampai ada hal yang mengubahnya. Sebagai contoh, jika terjadi perselisihan dalam masalah ganti rugi barang titipan yang rusak, maka dalam hal ini yang dititipi barang tidak dibebani ganti lagi rugi jika ia berani bersumpah tidak merusak barang titipan tersebut. Contoh lainnya, seseorang terdakwa tidak mau bersumpah, maka tidak dapat diterapkan hukuman karena menurut hukum asalnya seseorang itu bebas dari tanggungan atau beban. Yang harus bersumpah adalah pendakwa. Yang ketiga yaitu man syakka af'ala syai'an amfal aslu annahu lam yaf'alhu. Artinya barang siapa ragu-ragu apakah ia mengerjakan sesuatu atau tidak, maka menurut asalnya ia dianggap tidak melakukannya. Berdasarkan kaidah ini maka dapat dipahami apabila seseorang ragu-ragu dalam pelaksanaan sholat apakah ia mengerjakan i'tidal atau tidak, maka ia hendaklah mengulangi pekerjaannya sebab itu dianggap seakan-akan tidak atau belum mengerjakannya. Kaidah yang keempat yaitu mayyataqannal fi'la wa syakka fil qalili au kathiri hummila 'alal qalil. Artinya, barang siapa telah yakin melakukan perbuatan dan ragu tentang banyak atau sedikitnya, maka perbuatan itu dibawa kepada yang sedikit. Berdasarkan kaidah ini, debitur yang berkewajiban mengangsur uang yang telah disepakati bersama kreditur merasa ragu apakah angsuran yang telah dilakukan itu 6 kali atau 7 kali, maka harus dianggap baru mengangsur 6 kali karena yang sedikit itulah yang sudah diyakini. Kaidah yang kelima berbunyi anma thabata biyaqinin la yurtafa'u illa biyaqinin. Yang artinya sesungguhnya apa yang sudah menetap atas dasar keyakinan tidak bisa hilang kecuali dengan keyakinan lagi. Contohnya misalnya ada seseorang yang pernah meninggalkan sholat tetapi ia lupa berapa jumlah rakaat sholat yang pernah ia tinggalkan. Maka dalam kasus ini seseorang tersebut wajib mengkira-kira berapa jumlah sholat yang pernah ia tinggalkan itu sampai pada titik keyakinan.
Jadi orang tersebut harus mengqadha sholat yang ia tinggalkan tersebut hingga sampai pada jumlah yang ia yakini telah terlunasi semua hutang rakaat sholatnya itu. Contoh lainnya juga ketika ada seseorang yang melaksanakan sholat isya, tetapi ia ragu apakah sudah mencapai 4 rakaat atau masih 3 rakaat. Nah, dalam kasus ini maka orang tersebut wajib menambah 1 rakaat, karena yang ia yakini yaitu 3 rakaat. Kaidah yang keenam yaitu al-aslul adamu, artinya hukum asal adalah ketiadaan. Contohnya, jika terjadi perselisihan antara penjual dan pembeli dalam masalah barang dagangan, apakah sudah diterima atau belum barangnya, maka dalam hal ini yang dimenangkan adalah perkataan orang yang mengingkari terjadinya penerimaan, karena pada menurut hukum asal tidak ada penerimaan. Begitu juga jika ada seseorang yang mengaku sudah mendapat gelar Starata 2 atau S2 untuk mendaftar menjadi PNS untuk formasi dosen misalnya, tetapi ia tidak dapat menunjukkan bukti ijazah atau dokumen-dokumen pendukung lainnya, maka dalam hal ini ia tetap dianggap belum mencapai gelar S2 tersebut. Sejalan dengan kaidah al-aslul adam ini, ada kaidah yang lebih rinci yang berbunyi al-aslu fi sifatil aridatul adam, yang artinya hukum asal pada sifat-sifat yang datang kemudian adalah tidak ada. Contohnya, jika terjadi perselisihan dalam transaksi jual beli mengenai sah atau tidak sahnya jual beli tersebut, maka pendapat yang dimenangkan adalah perkataan orang yang menyatakan batal, karena hal ini berarti mengingkari terjadinya akad. Sebab secara hukum, asal yang benar adalah tidak atau belum terjadi akad. Begitu juga jika terjadi persengketaan antara penjual dan pembeli tentang ada atau tidaknya cacat barang yang diperjualbelikan, maka yang dimenangkan di sini adalah perkataan si penjual, karena pada asalnya cacat itu tidak ada dan transaksi jual beli sudah berlangsung secara sah tanpa ada gugatan. Namun ada pengecualian jika si pembeli bisa memberikan bukti yang meyakinkan bahwa barang yang ia terima itu ada cacatnya, itu ketika sudah barang tersebut masih berada di tangan penjual. Kaidah yang ketujuh yaitu al-aslu fi kulli hadithin taqdiruhu bi aqrabu zamanihi, artinya hukum asal dalam segala peristiwa adalah dianggap terjadi pada waktu yang paling dekat dengannya. Apabila terjadi keraguan karena ada perbedaan waktu dalam suatu peristiwa, maka hukum yang ditetapkan adalah menurut waktu yang paling dekat dengan peristiwa itu terjadi, kecuali ada bukti lain yang meyakinkan bahwa peristiwa tersebut terjadi pada waktu yang lebih jauh. Contoh kasusnya misalnya ada seorang wanita yang sedang hamil, ada yang memukul perutnya, kemudian keluarlah bayi dalam keadaan hidup dan sehat. Selang beberapa bulan bayi itu meninggal. Maka meninggalnya si bayi tidak didasarkan pada pemukulan yang terjadi pada waktu yang sudah lama itu, tetapi disebabkan hal lain yang terjadi pada waktu yang terdekat dengan kematiannya. Kemudian contoh lainnya juga, misalnya dalam akad jual beli terjadi perbedaan pendapat antara penjual dan pembeli. Menurut penjual, cacat yang ada pada barang itu muncul ketika barang sudah ada di tangan pembeli. Sedangkan menurut pembeli, cacat itu sudah ada semenjak barang itu masih di tangan penjual. Nah, maka yang harus dipegang adalah perkataan penjual, karena inilah waktu yang paling dekat dengan terjadinya cacat dan telah sama-sama diyakini terjadinya cacat. Maka jual beli ini tidak bisa dibatalkan, kecuali ada bukti lain yang meyakinkan bahwa cacat yang ada itu terjadi ketika barang masih di tangan penjual. Kaidah yang kedelapan yaitu al-aslu fil asya'il ibahah hatta yadullu dalilu ala tahrimi, artinya hukum asal segala sesuatu itu adalah boleh sampai ada dalil yang menunjukkan keharamannya. Contohnya misalnya ada makanan dan minuman yang belum disebutkan dalil hukumnya secara tegas,
maka makanan dan minuman tersebut masih boleh dikonsumsi. Begitu juga terhadap binatang-binatang yang belum ada dalil tegas mengenai keharamannya, maka hukumnya masih boleh dimakan binatang-binatang tersebut. Kemudian lanjut ke pembahasan yang selanjutnya. Di sini saya akan menjelaskan beberapa kaidah. Yang pertama yaitu al-asli fil asya'i at-tahrimi hatta yadullu dalilu alal ibahah, yang artinya hukum asal segala sesuatu itu adalah haram sampai ada dalil yang membolehkannya. Oleh para ulama, kaidah tersebut lalu dikompromikan menjadi dua kaidah dalam bidang hukum yang berbeda. Kalau dalam bidang fikih muamalah digunakan kaidah dari kalangan Syafi'iyah, sedang dalam masalah bidang fikih ibadah digunakan kaidah dari Hanafiyah, yaitu asal segala sesuatu adalah haram sampai ada dalil yang membolehkannya. Kaidah dari kelompok Syafi'iyah di atas semakna dengan kaidah la hakamu lil af'ali qabla wurudus syar', yang artinya tidak ada hukum terhadap suatu perbuatan sebelum datangnya syariah. Kemudian kaidah yang selanjutnya yaitu al asli fil alamil haqiqah, yaitu artinya hukum asal dari suatu kalimat itu adalah arti yang sebenarnya atau hakikat. Maksud kaidah ini adalah bahwa mengamalkan sesuatu menurut arti hakikatnya lebih utama daripada berdasarkan arti majas atau kiasannya, terkecuali jika ada dalil atau petunjuk lain yang menguatkan arti majas. Dan penggunaan majas ini biasanya selalu dibarengi dengan petunjuk yang dapat memalingkan kalimat dari arti hakikatnya. Kemudian kaidah yang selanjutnya yaitu al-yakinu yazalu bil yakini masalah, yang artinya apa yang yakin bisa hilang karena adanya bukti lain yang juga meyakinkan. Sebagai contoh, jika seseorang yakin sudah berwudu tetapi kemudian ia yakin pula telah buang air kecil, maka wudunya menjadi batal. Kemudian kaidah yang terakhir yaitu la ibrata lit tauhimi, yang artinya tidak diakui adanya kira-kira atau waham. Bedanya zan dengan waham adalah jika di dalam zan yang salah itu persangkaannya, maka di dalam waham yang salah itu zatnya. Sebagai contoh, jika seorang wafat dengan meninggalkan sejumlah ahli waris, maka harta warisan dibagikan di antara mereka ahli warisnya saja, tidak diakui ahli waris lain yang dikira-kira keberadaannya. Mungkin itu saja yang bisa saya sampaikan. Kalau ada salah kata atau kurangnya saya mohon maaf. Sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.